Kemudian melihat Indonesia sedemikian indah tahun 64 sebelum UNESCO, Profesor Mahmud Saltut itu sudah mengucapkan lebih hebat dari yang diputuskan Indonesia negeri terindah di dunia ini. Apa kata Profesor Mahmud Saltut kepada Presiden Soekarno? Katanya, Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia potongan surga yang diturunkan oleh Allah di dunia. Sudah. Merasa hebat mana? Wong kita tahu bahwa Indonesia ini negeri yang terindah di dunia. Sekarang Indonesia ini negeri yang paling indah nomor di dunia tahun 22 ini, 17 Agustus kemarin. UNESCO yang mengatakan Indonesia negeri paling indah di dunia. Tapi sebenarnya 50 tahun yang lalu ada ulama, bukan ulama Indonesia, yang mengatakan Indonesia negeri terindah di dunia. Jadi dalam hal urusan keindahan itu banyak orang-orang non-Indonesia yang ahli di bidang keindahan, karena juga ada peribahasa Libanon yang bunyinya alladzi nafsuhu bi ghairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Allah sebagai sesuatu yang indah. Ternyata yang melihat Indonesia sebagai negeri yang terindah itu bukan orang Indonesia yang pertama kali, bukan. Siapa itu? Rektor Universitas Al-Azhar pada tahun 60-an ketika Gus Dur, Kiai Sanusi Bajo itu sedang kuliah di Mesir. Rektornya namanya Profesor Dr. Mahmud Saltut. Nah, tahun 64 orang cerdas Indonesia, proklamator kemerdekaan RI namanya Bung Karno ya, mengadakan konferensi Islam Asia Tenggara, konferensi Islam Asia Afrika. Jadi semua negara Asia Afrika itu diundang ke Bandung yang sekarang menjadi jalan Asia Afrika. Satu saja yang tidak diundang oleh Bung Karno, dan jenengan setuju. Sampai sekarang tidak mau kita menerima negara itu sebagai negara sahabat. Namanya Republik Israel. Ya. Sementara yang mengakui pertama kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian baru Palestina. Nah, Profesor Mahmud Saltut kita tahu siapa yang kuliah di Mesir. Mesir itu sekitar 2000 km dari utara ke selatan, dari barat ke timur, itu tanah gersang, bumi pasir yang gersang sekali. Kalau ada tumbuh-tumbuhan itu hanya berapa puluh meter baru ada pohon kurma itu yang ada di oase-oase. Kesuburan negeri Mesir hanya di tepian Sungai Nil. Nah, Profesor Mahmud Saltut dari negeri Mesir yang gersang ini begitu tiba di Indonesia, beliau hidup kayaknya qalbukan, mata keindahannya, ya, mata batinnya, kata Imam Ghazali. Apa yang beliau saksikan di Indonesia? Gunung biru berselendang awan. Lah ini kan di Mesir kan, gunung biru berselendang awan. Di bawahnya ada hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan. Di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih laksana kapas berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Kemudian melihat Indonesia sedemikian indah tahun 64 sebelum UNESCO, Profesor Mahmud Saltut itu sudah mengucapkan lebih hebat dari yang diputuskan Indonesia
negeri terindah di dunia ini. Apa kata Profesor Mahmud Saltut kepada Presiden Soekarno? Katanya, Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Sudah. Baru 6-7 tahun sesudah itu ada penyanyi yang keturunan Tuban yang menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kain dan batu jadi tanaman. Bukan kita yang bilang, orang. Jadi kita ini orang bilang. Jadi mungkin dibilang Orang di bidang keindahan kita perlu belajar sama orang Libanon dan Profesor Mahmud Saltut. Ya. Ya. Jadi Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh itu sudah hebat, tidak ada nyanyian yang lebih hebat dari itu. Saya tidak mengucapkan Indonesia Raya, tapi ini hebatlah. Coba. Tapi begini rumusnya dalam ilmu kebudayaan. Tanah air yang subur, makmur, dan indah, kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus oleh hati yang bersih dan indah dan budi pekerti yang indah.